ini saya ada di Kopeng. Di Kopeng di Sunset Villa. Nah, ini tempatnya asik nih. Nih. Kita di kamar. Ini balkonnya asik nih. Balkonnya asik sekali pemandangannya. Nah, kenapa disebut sunset? Nah, ini dia. Nah, halo, selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang masih setia di channel YouTube saya. Saya siang hari ini ada di Sunset Villa Kopeng. Saya mencoba men-sharingkan, ini ada teman dari yang setia di channel YouTube saya sapa dulu, Pak Remko Tangerang. Selamat siang Pak Remko Tangerang. Jadi Pak Remko Tangerang ini minta dibuatkan, siang Pak Gunawan, tolong dibuatin konten YouTube untuk perawatan murai bagi karyawan atau pekerja, karena murai batu saya selalu tidak ada tenaga di gantangan. Senin sampai Jumat saya kerja, berangkat jam setengah 7, jam 7 sampai jam 4 sore. Sabtu Minggu baru bisa dijemur dan diumbar. Jadi burung banyak ngetemnya kayak di terminal katanya. Oke, Pak Remko Tangerang, saya berusaha sharingkan. Jadi saya akan tarik mundur sebentar. Kalau Pak Remko Tangerang, kalau boleh tahu, ambilnya trotol atau pastol atau yang sudah prestasi, karena ini agak berbeda penanganannya. Kalau dari yang prestasi, Bapak ambil di lapangan, Bapak harus tanya dulu pola perawatannya. Pola perawatannya mendetail seperti apa sebelum transaksi deal. Kenapa seperti itu? Untuk mengantisipasi yang tadi. Jadi jangan sampai sudah ditanya sudah deal baru tanya rawatan. Akhirnya rawatannya tidak bisa terpenuhi semua karena kesibukan kerja. Jadi alangkah baiknya saya sarankan sebelum deal tanya dulu rawatannya. Nah, kalau rabatnya memang agak jelimet atau memang tidak bisa ditinggal kerja, ya saran saya jangan diambil atau dititipin ke perawat. Nah, ada plus minusnya juga yang seperti ini. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu, karena kalau saya ambil burung di lapangan, itu pasti akan saya tanya mendetail. Yang saya tanya mendetail aja ini, kadang-kadang kita implementasikan di tempat kita, belum tentu burung langsung bisa jalan bagus. Biarpun itu burung dalam tanda kutip mungkin setengah matang atau sudah matang, belum tentu. Sepengalaman saya main burung dari tahun 2000, 22 tahun saya main burung. Nah, jadi yang kita implementasikan semua aja belum tentu jalan di lapangan bagus, apalagi dirubah. Contohnya dirubah ya karena kesibukannya Bapak, mungkin yang jemurnya sampai jam 9, jam 10 ya nggak bisa akhirnya, atau mungkin nggak bisa nyuruh orang di rumah. Nah,
Nah, itu kalau yang sudah seperti itu, ya saya sarankan jangan dibeli. Nah, kenapa saya lebih menyarankan ke trotol? Karena kalau Bapak beli dari trotol, itu biasanya rawatan menyesuaikan konsumennya. Rata-rata seperti itu. Jadi dari trotol dibentuk. Contoh kata, Bapak memang berangkat jam 7 sampai jam 4, berangkatnya setengah 7. Nah, trotol ini ya diembun lah pagi, setengah 6. Setengah dikenain dikenain panas sebentar, seangin-angin masuk rumah, sudah, kasih makan. Terus sore pulang, nyampe rumah jam 5, baru kasih makan lagi, dimandikan. Nah, pola ini nanti kalau dibentuk dari kecil biasanya mau. Di lapangannya biasanya lebih baik daripada yang beli di lapangan tapi tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan Bapak. Jadi seperti itu. Kalau sudah terjadi case-nya sudah terjadi di tempat Bapak, seandainya Bapak sudah punya burung lapangan dan memang karena kesibukan tidak optimal, banyak ngetemnya, ya coba dirawat dari pagi, Pak. Dalam dari pagi itu diembun, mulai jam 5 diembun, terus kenain panas sedikit. Nah, umbaran kalau bisa dimasukin rumah. Jadi diumbar di dalam rumah, dilepas saja sudah, tinggal kerja. Nanti pulang jam 4, jam 5 nyampe rumah, baru dikeluarin. Atau kalau mau divisik sebentar. Kalau memang dari sananya divisik itu digurakin umbarannya kanan kiri supaya burungnya terbang. Nah, atau nanti ditambah fooding. Tapi kalau banyak ngetem itu juga banyak faktor, Pak. Banyak faktor. Jadi tidak semua burung ngetem juga diakibatkan karena mungkin penjemuran atau apa, tidak semua. Kadang jemur sebentar juga kalau karakternya jemur sebentar mau juga bisa jalan baik di lapangan. Jadi antisipasinya sebelum kerja dan setelah kerja baru dipegang burungnya. Dalam arti dipegang burungnya ya setelah kerja mungkin waktunya lebih panjang, Bapak bisa mandiin atau bisa divisik dulu. Mandinya malam. Nah, itu bisa, untuk mengantisipasi itu bisa. Nah, nanti kalau mau lomba, mungkin lomba minggu, ya terakhir diumbar hari Kamis, nanti Jumat, Sabtu istirahat, minggunya baru dilombakan. Nah, nanti bisa ditambah foodingnya, ditambah jangkriknya, atau ditambah krotonya, atau tambah ulet hongkongnya. Jadi untuk mengantisipasi itu bisa banyak hal. Kalau sudah terjadi Bapak beli burung yang prestasi di lapangan. Tapi biasanya kalau merubah rawatan itu tidak serta-merta mau. Tidak serta-merta mau. Butuh waktu untuk adaptasi. Kadang-kadang adaptasinya sampai mabung sekali lagi. Ya, kalau memang burungnya mewah, ya tidak ada salahnya diadaptasi sampai mabung sekali lagi. Nah, kalau enggak, ya dilipet aja, dijadikan duit, beli trotol supaya bisa diajarin dari trotol, seperti itu. Nah, kenapa saat ini banyak orang mencari trotol atau pastol yang belum settingan? Karena memang dari segi pola perawatan dia biasanya lebih gampang adaptasi. Kalau dari trotol biasanya ngikutin ritmenya konsumen. Ada kasus yang konsumen kerja seperti Bapak, dia diembun pagi jam 5, kena panas cuma 15 menit, setengah jam, habis itu masuk rumah ditinggal kerja. Atau masuk rumah dimasukin umbaran. Bisa. Sore pulang jam 5, baru dikeluarin dari umbaran, dibersihkan sangkarnya, dimandikan, kasih makan lagi. Nah, biasanya burung yang dari trotol atau pastol lebih mau kerja di lapangan karena dia dari kecil karakternya dibentuk oleh yang punya. Jadi
itu mungkin bisa untuk mengantisipasi atau menjawab sharingan Bapak mengenai hal tersebut tadi. Nah, terus bisa juga dirubah pola makannya. Contoh kata, kalau tadi Bapak sudah beli yang prestasi di lapangan, bisa ditambah foodingnya, tapi kadang-kadang nggak mau, Terus kalau dari trotol, foodingnya juga bisa mengikuti konsumen. Contoh kata, di beberapa tempat kalau saya kirim ke luar pulau, itu ada yang minta fur dan jangkrik saja makannya. Titip sekolah di tempat kita, jangan pakai kroto karena krotonya susah. Ya, kita bentuk dari awal dia makan jangkrik sama fur saja. Kalau kita standar tetap ada kroto, standar di sekolah tempat kita, untuk mencukupi memang kebutuhan standar di burungnya. Jadi pola perawatan dan pola makan lebih baik kalau ambil dari trotol. Jadi pola makannya, perawatannya seperti apa akan mengikuti yang punya, mengikuti konsumennya. Di samping itu juga harus diperhatikan higienisnya makanan. Higienisnya makanan seperti apa? Biasanya kalau saya jangkrik, saya beli dari peternak, itu kita nggak langsung kasihkan makan, kita masukin box dulu 1-2 hari, kita kasih daun-daunan, kita kasih rempah-rempah, jahe dan kunir, kunyit dan lain-lain. Mungkin hari kedua, hari ketiga baru kita berikan ke burungnya. Itu jangkriknya. Terus kalau jangkrik yang bulu-bulu kita buang, kita nggak kasih. Terus kroto, saya biasanya ngogrok hari ini, pengogroknya diantar besok pagi langsung habis. Jadi krotonya fresh. Jadi kalau di bau itu bau menyengat kroto baru, bukan bau basi ya. Karena itu pengaruh juga. Pengaruh ke nanti ke trotol atau ke murenya. Persentase terbesar menurut saya burung serak segala itu karena memang krotonya basi. Kroto basi itu kan kalau orang ibarat makan makanannya busuk gitu. Jadi burungnya jadi nggak sehat. Jadi kalau di tempat kita kan kroto, jangkrik, fur. Nah kalau fur ini saya biasa nggak kasih banyak-banyak. Nah, nggak kasih banyak-banyak dalam arti yang untuk konsumsi maksimal 2 atau 3 hari. Hari ketiga biasanya kita ganti baru. Kita ganti baru dalam arti yang lama kita buang, kita ganti baru. Seperti itu. Karena dijemur kena sinar matahari juga kalau kelamaan pasti rusak. Jadi nggak bagus. Nah itu dulu menyambung tadi pertanyaannya Bapak yang WhatsApp ke saya, Pak Rimku Tangerang. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Pak Rimku Tangerang perihal tadi gimana ngerawat murai kalau ditinggal kerja. Ya itu tadi alternatifnya. Jadi alternatifnya yang pertama, pola perawatan sama makan bisa dirubah, tapi dengan adaptasi mungkin cukup lama. Bisa jadi setelah mabung lagi baru bisa. Kedua ya, kalau memang sudah agak susah dilipet jadi duit, belikan trotol supaya bisa setting pola perawatan dari awal. Terus yang ketiga ya dititip ke joki. Kalau dititip ke joki ya ada plus ada minusnya. Plusnya pola rawatan bisa mengikuti pemilik lama, tapi itu pun ya ada yang bisa langsung jalan, ada yang enggak. Tapi ada sedikit minusnya. Sekarang ini
kita nyari joki yang dalam tanda kutip bener juga kadang-kadang agak susah. Terus tetap ada biaya lagi, dalam arti biaya kos untuk orang yang dititipinnya. Nah, ini kita kembalikan ke Bapak dulu. Bapak mau pilih yang mana, monggo. Mau dititip ke joki juga bisa. Kalau jokinya siapa tahu dekat rumah, gampang kontrolnya. Jadi kita bisa antisipasi semua hal-hal yang tidak diinginkan. Semua ini sharingan kita supaya ke depan burung ini persentasenya kerja jadi lebih besar. Seperti itu. Oke, teman-teman YouTube, saya sudahi dulu siang ini. Nanti silahkan kalau yang mau ada yang di-sharingkan bisa ke WA saya. Di tiap unggahan itu pasti ada nomor handphone saya di bagian bawah seperti slide jalan itu. Bisa WA ke saya. Nanti saya bikinkan kontennya supaya bisa kita sharingkan ke teman-teman lain yang membutuhkan. Oke, teman-teman YouTube, terima kasih atas kesetiaan di channel YouTube saya. Saya Mr. G Kebumen BF, undur dulu. Salam konservasi, berkah dalem.